kita taklim seperti biasanya. Ya, habis maghrib kita taklim. Sama-sama ayo kita istighfar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Ini sama-sama kita kirimkan, hadiahkan Al-Fatihah untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarganya, para ibadur rahman, para orang-orang saleh, para ulama, masyayikh kita, dan khususnya orang tua kita yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sina ta'aluna. Kita talim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa khairul asmaul husna kullulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mama kekali dari Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kita bersyukur, perkataan alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ya Allah karena begitu banyak kemurahan Allah, nikmat darimu yang telah kita cicipi, telah kita nikmati. Kita kemudian kali mau hitung-hitung nikmat Allah itu pasti tidak sanggup kali itu. Wa in ta'uddu, dan jika engkau ingin menghitungnya nikmat Allah itu la tuhsuha, pasti kali tidak mampu untuk menghitungnya. Karena itu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bersyukur, insya Allah Allah pasti tambah nikmatnya. Ya, nikmat itu tidak hanya berbentuk material. Yang Allah tambah itu jangan kita lihat hanya yang fisik, yang ada wujudnya, yang material. Tapi nikmat Allah itu juga yang bersifat imaterial, kalian tidak kelihatan, seperti kalian merasa bahagia, kalian merasa senang, ya kalian merasa tenang, merasa tenang, itu juga nikmat sayangnya, nikmat dari Allah. Makanya kata Allah, jika kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur akan aku tambah. Ya.
Tambah di sini bisa yang berbentuk nikmat yang material, yang nampak, yang kelihatan, juga yang immaterial ya, yang tidak nampak. Tapi dengan catatan bersyukur, itu janji Allah. Tapi jika kita tidak bersyukur, maka azab Allah itu sangat keras ya. Karena bersyukur ini perintah dari Allah. Bukan untuk kita semua bersyukur ini ya, bukan untuk kita, tapi bukan untuk kita. Perintah Allah bersyukur ini bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Karena jika dia dengan bersyukur atas nikmat Allah, maka dia mendapatkan nilai maslahatnya sendiri, manfaatnya. Lebih tenang ya, lebih solid, lebih lapang rasanya hatinya, bertambah nikmatnya, bertambah berkahnya, karena disyukuri ya, atas segala pemberian Allah, banyak maupun sedikit ya, ridho dengan pemberian Allah. Mama ya sekali jadi orang bersyukur. Bersyukur ini mudah diucap, mudah dibilang, mudah dibicarakan, tapi biasanya dalam aplikasinya agak sulit ya, masih ada aja kekurangan yang dilihat ya, masih ada aja yang dikeluhkan, masih ada aja yang tidak disyukuri ya. Jadi bersyukur ini perintah Allah, bukan untuk kepentingan Allah. Allah itu maha kaya, Allah itu ar-Razzaq, pemberi rezeki yang kokoh lagi kuat ya. Wa Razzaq dzul quwwatil matin, rezeki yang kuat dan kokoh. Jadi untuk manusia bersyukur itu, jadi untuk manusia ya. Perintah Allah bersyukur ya. Jadi Allah itu sangat menyayangi manusianya, bagaimana manusia itu hidup bahagia, sehingga Allah suruh bersyukur. Karena dengan bersyukur membuat Anda bahagia, membuat Anda hidup senang, tidak hanya di dunia, insya Allah senang juga di akhirat ya. Senang juga di akhirat. Terima. Dengan bersyukur insya Allah tidak hanya senang di dunia, tapi juga insya Allah senang di akhirat. Kali dengan apa ngomong? Bersyukur ya. Kemudian sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, imam pada orang bertakwa. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai tauladan kakali ya. Jadi tauladan itu baginda Rasulullah kakali, bukan apa itu yang di film-film itu apa? Superman ya. Batman ya. Apa itu hero-hero ya. Bukan itu yang menjadi role model kakak, tapi role model adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi tauladan, uswatun hasanah, yang memiliki akhlak yang agung, memiliki akhlak yang agung, khuluqin azim, juga sebagai uswatun hasanah yang bagaimana mengajari umat manusia, menginspirasi umat manusia bagaimana menjadi sebaik-baik manusia. Karena kali
Jadi orang yang disayang sama Allah. Ya, kita bahas hari ini soal Abi baca pikir ada bagus itu dari Abi. Sama-sama kita ulas di sini ya. Jadi ada 6 hal, 6 keadaan, 6 perkara yang dapat menggerogoti amal-amal baik ya, yang membuat tadi kita punya tabungan kebaikan, kemudian kita menjadi berkurang karena 6 hal ini ya, menjadi muflis, menjadi orang yang merugi, padahal sudah banyak tabungan kebaikannya tapi dia melakukan hal ini ya. Yang pertama al-istiqlal bil uyubil khalqi ya, sibuk dengan aib orang lain ya, sehingga lupa pada aib diri sendiri ya. Sibuk dengan kekurangan orang lain, sibuk dengan urusan orang lain ya, tapi lupa apa yang mesti dibenahi dari dirinya sendiri ya. Semut di seberang kelihatan, sedang gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Jadi ini algoritma manusia ya. Manusia itu umumnya senang melakukan ini. Makanya Allah melarang sikap ini. Bahkan Allah umpamakan sangat keras kalau kita melakukan perkara ini. Allah umpamakan kita itu seperti makan bangkai saudara sendiri. Mama pasti nggak mau makan bangkai, kata Ali juga. Ya, jadi Allah umpamakan orang yang ghibah, yang suka ngurus urusan orang lain, yang selalu repot dengan perkara orang lain, itu menggerogoti amal baik kita. Digambarkan dalam Al-Quran ini seperti kita makan bangkai sendiri, sehingga Allah perintahkan kita untuk menjauhi. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadz dzanni inna ba'dadz dzanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan karihtumuh. Apakah Anda menyukai Anda memakan bangkai saudara sendiri? Maka Allah perintahkan kita menjauhinya ya, menjauhinya. Karena kalau kemudian kita sibuk urusan dengan aib orang lain, kita gibahin, kita komentarin, kita asik masuk ceritain, kalau kemudian itu benar, jatuhnya ghibah, tidak ada untungnya. Ghibah seperti makan bangkai saudara. Jika itu tidak betul, maka jatuhnya fitnah. Ya, fitnah itu seperti kita lebih kejam dari pembunuhan. Al-fitnah asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan ya. Jadi ini hal yang dijauhi ya, dibuang, ditinggalkan ya. Sibuk dengan aib orang lain. Yang kedua yang juga menggerogoti amal baik kita itu qaswatul qulub, hati yang keras. Kerasnya hati terkadang lebih keras dari batu karangnya. Tidak apa dampaknya kalau hati keras ya? Susah terima nasihat, susah hadir di majelis ilmu, susah mendengar pendapat orang lain, masukan orang lain. Hati merasa sempit sekali ketika kemudian mendapat nasihat dari orang lain. Rasanya panas gitu, hati kita ya. Karena tadi qaswatul qulub, hati keras ya. Sehingga umpamanya hati keras itu karena apa? Karena hal-hal kecil yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, yang sifatnya maksiat,
tapi kita tolerir ya, kita kerjain nggak apa-apa, akhirnya kemudian menjadi keras. Ketika kemudian kalau kita di jalan ada azan, kita nggak merasa takut umpamanya tidak bisa sholat berjamaah, tidak untuk sholat, tidak merasa bersalah. Jadi intinya kalau sudah hati keras itu ya sudah susah itu merasa bersalah, merasa ya jauh dari istighfar jadinya kan, jauh dari istighfar, apalagi taubat ya, karena dia tidak merasa bersalah. Tapi kalau hatinya lembut, walaupun dia salah, katakanlah dia lalai, ya dia habis itu sedih, merasa bersalah besar, dia istighfar, tidak mau kemudian melakukan lagi. Itu hatinya masih lembut, masih lembut. Ketika mendengar nasihat, ya mudah keluar air mata. Karena apa? Karena mungkin merefleksi diri, muhasabah. Selama ini mungkin banyak yang salah, tapi kita merasa cuek, kita merasa berlambat-lambat, kita merasa keras gitu. Ya. Ketika kemudian hatinya lembut, ya duduk, ya istighfar, ya tobat. Ya, ini bisa dilakukan oleh orang yang punya hatinya lembut. Karena kenapa? Karena dia izinkan dirinya untuk menerima nasihat. Dia izinkan dirinya untuk berada di lingkungan yang baik. Dia tidak izinkan dirinya untuk berada di lingkungan yang tidak baik. Dia tidak izinkan dirinya untuk umpamanya berada di teman-teman yang toksik. Itu kalau orang punya hati yang keras ya begitu. Tapi kalau dia hati lembut dia tidak izinkan gitu ya. Kalau hati keras dia merasa ya sudah, ngurus nafsi-nafsi, ngurus dirimu sendiri aja, nggak usah ngurus orang lain ya. Itu bahasa orang yang hatinya keras, tidak mau terima nasihat, tidak mau di-caring sama orang lain, dipeduli sama orang lain, tidak mau tahu ya. Merasa dia hidup dengan dunianya sendiri ya. Seperti itu. Jadi perkara yang kedua adalah hati yang keras. Dia merasa apa yang dilakukan selama ini sudah benar, seakan-akan standar hidup itu dari dia. Kadang kita bekerja sama seperti itu dengan orangnya, dia ucapkan semua apa yang dia inginkan, ini, tanpa mau mendengar atau bertanya bagaimana menurut kamu kan. Saya nggak suka orang kayak gini, nggak suka. Padahal ketika kita bilang saya nggak suka orang kayak gini, orang lain bersama dia juga punya hak untuk ngomong. Tapi mungkin karena orang itu hatinya lembut dan nggak mau ngomong, ya cukup ngamatin. Ya, kalau kemudian ada momen yang tepat, sampaikan kan gitu. Jadi intinya orang kalau hatinya lembut ya, dia bisa terbuka dengan masukan orang lainnya. Dia tidak merasa dirinya selalu benar ya. Ketiga hal yang juga tidak baik kali mama, hubbud dunia. Hubbud dunia ini juga perkara yang kurang baik ya. Aura perempuan kok ngomong Aura Nura. Kenapa begitu ngomongnya? Kadang dia sengaja Pak. Kalau udah kita tegur nanti dia makin muat. Baru dia ketawa. Jadi yang ketiga, hubbud dunia, cinta mati terhadap dunia, merasa hidupnya hanya di dunia saja. Maka segala aktivitasnya selalu pertimbangannya tertuju pada dunia, sehingga lupa akan hari esok. Lupa bahwa ada hari esok yang kehidupan yang selanjutnya setelah kematiannya. Jadi hubbud dunia ini juga algoritma manusia ya, bahwa manusia itu umumnya yang mencintai dunia.
Maka digambarkan dalam Al-Quran dalam surat At-Takatsur ini. Alhaakumut takatsur. Berlomba-lomba mengumpulkan harta. Berlomba-lomba mengumpulkan harta ya. Berlomba-lomba mengumpulkan harta bahkan sampai mau di pilihan tubuh masih pikir dengan harta. Orang kalau kemudian terjebak dengan cinta dunia, padahal dia nggak tahu bahwa hidup di dunia ini sejatinya dia meninggalkan dunia ini. Kita hidup di dunia ini perlahan-lahan, detik demi detik, waktu demi waktu, hari demi hari, sejatinya kita meninggalkan dunia ini. Sejatinya kita hidup di dunia ini untuk menuju akhirat. Sejatinya kita hidup di dunia sekali. Sini nak, sini nak, duduk sini. Sekali dengan papa nak. Sini mainnya sini kan. Jadi sejatinya kita hidup di dunia ini lagi-lagi kami tegaskan untuk meninggalkan dunia ini. Orang besar mati meninggalkan dunia ini, orang kecil meninggalkan dunia ini. Raja-raja juga meninggalkan dunia ini, rakyat jelata juga meninggalkan dunia ini. Nabi-nabi meninggalkan dunia ini, ya. Baginda Rasul meninggalkan dunia ini, Nabi Isa meninggalkan dunia ini, Nabi Musa alaihissalam meninggalkan dunia ini, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini, orang soleh meninggalkan dunia ini, para alim ulama meninggalkan dunia ini. Begitu juga orang jahat ya. Fir'aun meninggalkan dunia ini, Qarun meninggalkan dunia ini, Haman meninggalkan dunia ini. Orang-orang jahat ya. Abu Lahab meninggalkan dunia ini. Ya, semua meninggalkan dunia ini. Orang baik, orang jahat meninggalkan dunia ini. Jadi jangan sampai kemudian kita terlalu cinta dunia ini seakan-akan kemudian kita hidup di dunia ini. Sehingga pesan Allah sekali sini matikan dulu nak, Papa taklim ya, matikan dulu Papa taklim. Sekali duduk nak. Hello, Muhammad Ali ala isolehan, anak pintar. Hello, hello. Nah, jadi tinggalkan dunia ini. Semuanya meninggalkan dunia ini. Sehingga nasihat ya, atau firman Allah yang ada dalam Al-Quran, Allah tegaskan, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau kita lihat hierarki ayat ini, Allah suruh kejar itu apa? Akhirat dulu. Kejarlah akhirat. Kejarlah kebaikan, kejarlah kenikmatan, kejarlah kesenangan akhirat. Baru kemudian wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Nah, kalau kita lihat hierarki dari ayat ini, kan Allah mengutamakan akhirat. Tapi juga Allah dengan rasa memahami sisi kemanusiaan tadi, algoritma manusia memang seperti itu, yang mencintai dunia. Allah bilang jangan lupa duniamu, nasibmu di dunia juga dipikirkan, sehingga kita berdoa kepada Allah itu memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat. Karena dunia lebih utama. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih kekal dan abadi. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Jadi dunia ini itu apa? Dunia ini sebagai wadah, sebagai sarana untuk apa? Mempersiapkan
bekal, mempersiapkan bekal kebaikan, untuk mempersiapkan, menambah, mengumpulkan, ya, selalu top up untuk akun kebaikannya ya di dunia ini. Dengan apa? Dengan kebaikan, dengan kebaikan kasih sayang, ya, pedulian sosial, dengan ibadah kepada Allah, ya, menunaikan kewajibannya sebagai makhluk, ya, sebagai hamba Allah terhadap Khaliknya, terhadap Tuhannya, beribadah, ya, ibadah mahdonya, ya, maupun juga ibadah yang bersifat sosial, ya, peduli dengan kehidupan orang lainnya. Karena Islam itu tidak hanya mendorong orang itu punya kesalehan individualnya saja, dia hubungan baik dengan Allah bagus, tapi dengan manusia nggak bagus. Allah tidak suka juga, Islam tidak mengajarkan ajaran seperti itu. Sehingga selalu dihubungkan sholat itu dengan zakat. Sholat sebagai hubungan individual dia dengan Tuhannya, zakat sebagai simbol, ya, sebagai bentuk bagaimana dia sebagai manusia peduli dengan hablum minan nasnya. Jadi selalu seimbang. Jadi kehidupan di dunia ini untuk memperbanyak bekal, ya. Watazawwadu. Apa sebaik-baik bekal itu? Sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Jadi pada kesempatan ini sebentar lagi sudah mau isya. Habis sampaikan 3 dulu dari beberapa poin, paling tidak ada 6 poin ini, perkara yang bisa membuat, mengurangi, menggerogoti tabungan kebaikan kita. Pertama tadi, sibuk dengan aib orang lain, ya, banyak.